Pernah ada dua sejoli yang datang kepada saya untuk berkonsultasi karena hubungannya tidak direstui. Sekarang keduanya sedang merencanakan pernikahan. Nah, bagaimana perjalanan mereka untuk mendapatkan restu dari orang tua? Itulah yang kali ini akan saya bagikan. Salam Rahayu, dengan saya Dewi Sundari seperti biasa. Nah, apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini adalah seputar restu. Pernah ada dua sejoli yang datang kepada saya untuk berkonsultasi karena hubungannya tidak direstui. Sekarang keduanya sedang merencanakan pernikahan. Nah, bagaimana perjalanan mereka untuk mendapatkan restu dari orang tua? Itulah yang kali ini akan saya bagikan. Kedua sejoli ini kita sebut saja Mas Rama dan Mbak Sinta. Keduanya masih muda. Mbak Sinta masih 21 tahun ketika itu dan Mas Rama hanya 2 tahun lebih tua. Awalnya saya tanya, yang tidak menyetujui ini pihak orang tua siapa? Ternyata yang tidak merestui adalah orang tua dari Mbak Sinta. Kemudian saya tanya juga, alasan tidak menyetujuinya karena apa? Dijawab karena Mas Rahma ketika itu dianggap belum mapan, kerjanya masih serabutan. Jadi setiap kali Mbak Sinta menyampaikan bahwa Mas Rahma mau main ke rumah, ibunya langsung marah, dan marahnya ini luar biasa. Selama berminggu-minggu Mbak Sinta sampai bertengkar hebat dengan ibunya sendiri. Dikiranya sang ibu tidak pengertian, mata duitan, tidak punya perasaan. Sewajarnya ketika itu saya sarankan agar tidak buru-buru memberontak pada orang tua. Semakin kita memberontak, akan semakin sulit bagi orang tua untuk merestui. Bukannya melihat bahwa hubungan kita serius, orang tua justru menganggap bahwa calon yang kita pilih adalah orang yang tidak benar. Nyatanya, setelah dekat dengan orang ini, kita malah jadi anak yang gampang memberontak dan tidak bisa diatur. Inilah mengapa, jika urusannya dengan restu, memang lebih baik pendapat orang tua kita dengarkan dulu. Kita terima dulu, jangan langsung dibantah seketika. Ceritanya, Mbak Sinta sendiri ketika itu belum memiliki kesibukan tetap, sehari-hari membantu orang tua di rumah. Sehingga dari kacamata orang tua, memang dua orang ini dianggap belum waktunya. Rumah tangga itu bukan hanya soal cinta. Kebutuhan rumah tangga itu besar, dan yang namanya menempuh hidup baru sewajarnya direncanakan secara matang. Apakah itu berarti kita wajib mapan dulu? Mapan itu butuh proses. Dan selama kita masih menjalani proses ini, lebih baik tidak terburu-buru. Kita tunjukkan dulu pada orang tua bahwa kita ada keinginan, kemampuan, dan rencana untuk kedepannya. Mbak Sinta dan Mas Rama pun menyetujui. Mereka berdua memang tidak lantas ingin menikah dalam waktu dekat ini. Tapi setidaknya ingin agar orang tua bisa menerima dan mendoakan hubungan mereka. Mereka siap untuk berjuang, siap untuk belajar mandiri sebagai modal untuk mengarungi rumah tangga sendiri. Masalahnya, ibunya Mbak Sinta masih tidak bergeming dan ada indikasi ingin menjodohkan Mbak Sinta dengan orang lain. Disinilah usaha batin kita diperlukan. Kepada sepasang sejoli ini, saya sarankan untuk mempengaruhi hati orang tua dengan sarana khusus, yaitu tasbih sapu jagat. Kita niatkan agar Tuhan menggerakkan hati orang tua supaya bisa menyadari dan melihat kesungguhan anaknya, supaya lebih melunak hatinya dan mempercayai keputusan anaknya bahwa anak-anaknya ini bisa menjaga diri. Belum lama ini, keduanya mengabari lagi. Ternyata kedua pihak keluarga sudah merestui, dan sekarang kedua sejoli kita ini sedang merencanakan pernikahan. Keduanya minta didoakan agar semuanya lancar. Bukan hanya lancar menuju pelaminan, tapi juga lancar dalam mengarungi rumah tangga. Doanya tersebut tentu saja saya aminkan, termasuk agar diberikan kelancaran atas usaha yang mereka rintis. Doanya tersebut tentu saja saya aminkan, termasuk agar diberikan kelancaran atas usaha yang mereka rintis bersama di rumah. Semoga lancar rezekinya. Untuk Anda yang mungkin menghadapi masalah serupa, saat ini belum direstui orang tua, semoga dapat segera menemukan titik terangnya. Bila perlu, hubungi nomor yang tertera. Sampaikan bahwa Anda tertarik untuk berkonsultasi seputar masalah asmara. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin. Termasuk bila Anda tertarik untuk menggunakan tasbih sapu jagat. Manfaatnya bukan hanya untuk restu saja, tapi bisa untuk berbagai hajat lainnya. Biar lebih jelas, silakan hubungi nomor yang tertera, nanti dijelaskan lebih lanjut.
Sampai di sini, kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.